tidak ada rahasia bahwa kehidupan kerajaan seringkali dipenuhi dengan perebutan kekuasaan, ketegangan yang tersembunyi, dan manuver strategis. Namun, peristiwa terbaru di Istana Buckingham mengambil arah yang tak terduga, yang bahkan para pengamat kerajaan berpengalaman pun tidak bisa prediksi. Tepat ketika Ratu Camilla diangkat dari gelar Ratu Pendamping menjadi Ratu, dia ingin Camilla, Duchess of Cornwall, dikenal sebagai Ratu Pendamping, saat Pangeran Charles menjadi raja, sebuah langkah yang seharusnya mengukuhkan pengaruhnya dalam hierarki kerajaan. Situasi ini jadi mengejutkan. Raja Charles telah mengambil keputusan berani dengan memberikan tanggung jawab penting kepada Pangeran William dan Putri Catherine, membuat Camilla merasa semakin terpinggirkan. Sekarang, Pangeran William mengambil gelar Skotlandia yang sangat berarti bagi saya. Pangeran dan Putri Wales yang baru ini pasti akan terus menginspirasi dan memimpin percakapan nasional kita. Apa sebenarnya yang terjadi di balik pintu istana? Apakah promosi Camilla sebenarnya justru merupakan penurunan dalam penyamaran? Dan bagaimana perubahan dalam keluarga kerajaan ini mengguncang monarki? Tetap di sini karena kita akan membahas drama yang sedang terjadi, yang mungkin akan mengubah lanskap kerajaan selamanya. Perubahan kekuasaan kerajaan yang tak terduga ini adalah perjalanan Camilla dari permaisuri menjadi ratu yang sudah lama dinanti-nanti sebagai momen penting dalam karier kerajaannya. Ini adalah pengakuan terakhir yang dia cari setelah bertahun-tahun dianggap sebagai sosok yang kontroversial. Bahkan pernah dicemooh karena perannya dalam kehidupan Raja Charles. Gelar ratu seharusnya menjadi simbol penerimaan penuhnya di dalam istana, tanda bahwa dia akhirnya telah mengukuhkan posisinya di sampingnya. Monarki yang berkuasa untuk Camilla saat itu bukan hanya sekadar seremoni, tapi juga sangat pribadi. Setelah bertahun-tahun hidup di bayang-bayang warisan Putri Diana, dia percaya kalau kenaikan jabatannya akan memberi pengaruh lebih besar dalam urusan internal monarki. Namun, apa yang terjadi selanjutnya cukup mengejutkan. Meskipun mendapat gelar baru, Camilla malah semakin diabaikan dalam hal pengambilan keputusan dan wewenang. Peran-peran penting yang dia harapkan bisa dia jalani, yang dia kira akan datang begitu saja dengan gelar barunya, tiba-tiba diberikan kepada Pangeran William dan Putri Catherine. Perubahan kekuasaan ini membuat Camilla merasa terasing dan terkejut. Bukan hanya perannya yang tidak berkembang, tetapi sebenarnya menyusut. Gelar ratu terasa hampa tanpa pengaruh dan tugas yang seharusnya dia dapatkan. Pergeseran kekuasaan yang tiba-tiba ini menimbulkan banyak pertanyaan. Kenapa Raja Charles memilih untuk mengesampingkan istrinya sendiri? Apakah keputusan ini diambil untuk menyenangkan generasi yang lebih muda atau untuk mengamankan masa depan monarki di bawah kepemimpinan William dan Catherine? Camilla berjuang dengan perannya yang semakin berkurang. Ketegangan dalam keluarga kerajaan mulai muncul ke permukaan. Kebangkitan dan tantangan Ratu Camilla. Jalan Camilla untuk menjadi ratu dipenuhi dengan ujian dan kesulitan. Dulu dikenal sebagai wanita lain dalam pernikahan Charles dan Diana, Camilla harus menghadapi sorotan publik yang intens, serangan media, dan penolakan yang meluas. Selama bertahun-tahun, dia menjadi sasaran pencemaran nama baik oleh media dan digambarkan sebagai pengacau rumah tangga yang bertanggung jawab atas salah satu perpisahan kerajaan paling terkenal. Dalam sejarah, meskipun awalnya sulit, Camilla perlahan-lahan berusaha mendapatkan penerimaan. Strateginya adalah dengan ketahanan yang tenang. Alih-alih melawan secara terbuka, Camilla fokus pada membangun kembali reputasinya secara diam-diam. Dia mengambil peran dalam pekerjaan amal yang tidak mencolok namun bermakna, melakukan penampilan publik yang sudah dipersiapkan dengan baik, dan bekerja keras untuk menciptakan citra stabil. Saat Charles menjadi raja, Camilla sudah berhasil memenangkan hati publik Inggris yang telah melunak pandangannya terhadapnya selama bertahun-tahun. Bagi Ratu Permaisuri di tahun 2022, banyak yang melihat ini sebagai momen penebusan, tanda bahwa monarki telah bergerak maju dari skandal-skandal masa lalu dan begitu juga rakyatnya. Namun, meskipun perjalanan panjang dan sulit ini, promosi Camilla menjadi ratu tidak disertai dengan kekuasaan yang lebih besar seperti yang dia harapkan. Dalam sejarah kerajaan, ratu sering berbagi sebagian tugas monarki, mempengaruhi urusan publik dan pribadi. Namun, bagi Camilla, tanggung jawab ini jelas tidak ada. Keputusan Raja Charles untuk mengalihkan tugas-tugas penting ini kepada Pangeran William, Putri Catherine mengirimkan pesan yang jelas bahwa masa depan monarki tidak berputar di sekitar dirinya. Citra publik yang dibangun dengan hati-hati oleh Camilla yang telah bekerja keras untuk dicapai kini terancam, membuatnya berada dalam posisi
yang semakin rentan. Bayang-bayang ketenaran William dan Catherine membuat Camilla merasa tersisih, sementara sorotan kini sepenuhnya beralih ke Pangeran William dan Putri Catherine. Pasangan ini telah menjadi wajah monarki masa depan yang mewakili sosok kerajaan yang modern, dekat, dan mudah dijangkau. Peran keluarga mereka telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan keduanya mengambil tanggung jawab yang lebih tinggi baik di dalam maupun luar negeri. Bagi Camilla, meningkatnya perhatian ini sulit untuk dipadukan dengan perannya yang sekarang lebih kecil. Popularitas William dan Catherine di mata publik tidak bisa dipungkiri. Mereka dianggap sebagai angin segar. Pasangan muda yang dinamis yang berhasil memodernisasi monarki sambil tetap setia pada tradisinya. Pilihan fashion Catherine, gaya pengasuhan, dan upaya amalnya juga menjadi sorotan. Telah mendapatkan banyak kekaguman sementara kualitas kepemimpinan William yang stabil dan bertanggung jawab telah mengukuhkan posisinya sebagai raja masa depan. Keduanya memiliki kemampuan unik untuk menyeimbangkan kehidupan pribadi mereka dengan tuntutan peran kerajaan mereka yang semakin membuat mereka disukai publik. Bagi Camilla, ketenaran ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, dia mengerti pentingnya popularitas William dan Catherine dalam menjaga relevansi monarki di abad ke-21. Di sisi lain, kebangkitan mereka telah meninggalkan perasaannya semakin terasa tidak berarti karena peran yang dia harapkan sebagai ratu, yang mewakili monarki di publik dan mempengaruhi pengambilan keputusan kerajaan, sekarang banyak diserap oleh pasangan muda itu. Sepertinya monarki sepenuhnya melewatinya dan membangun masa depannya di sekitar William dan Catherine. Posisi Camilla yang tersisih menimbulkan pertanyaan tentang seberapa besar pengaruh yang sebenarnya dia miliki di balik layar. Apakah dia hanya ratu simbolis, atau akan ada cara bagi dia untuk menegaskan otoritasnya dalam monarki ini? Sepertinya semuanya berjalan tanpa dirinya. Ketegangan antara Ratu Camilla dan Catherine memang selalu rumit, tapi perkembangan terbaru membuat situasi semakin tegang. Meskipun kedua wanita ini tampil akur di depan umum, rumor tentang ketegangan di antara mereka sudah beredar selama bertahun-tahun. Camilla, yang selalu lebih memilih pendekatan aristokratik yang tradisional dalam kehidupan kerajaan, kabarnya sejak awal meragukan kecocokan Catherine untuk William. Mulai dari kekhawatirannya tentang latar belakang kelas menengah Catherine yang sudah banyak dibahas di awal hubungan William dan Catherine, ada kabar-kabar bahwa Camilla mungkin berperan dalam perpisahan singkat mereka di tahun 2007. Meskipun ada keraguan-keraguan di awal, Catherine kini menjadi sosok yang dicintai dalam keluarga kerajaan dan di kalangan publik. Keseimbangannya, pesonanya, dan citra publiknya yang sempurna menjadikannya pasangan ideal untuk raja di masa depan. Sementara itu, Camilla berjuang untuk mendapatkan dukungan. Tingkat kasih sayang yang sama dari publik, meskipun dia sudah jauh berkembang dari masa-masa awalnya di skandal. Hubungannya dengan Catherine telah ditandai dengan adanya persaingan. Peristiwa terbaru hanya menambah api di tengah ketegangan ini. Keterlibatan Catherine yang semakin meningkat dalam tugas-tugas kerajaan semakin membuat Camilla terpinggirkan. Padahal dia berharap bisa mengambil lebih banyak tanggung jawab utama setelah diangkat menjadi ratu. Dalam banyak hal, Catherine mewakili semua yang pernah diharapkan Camilla. Dihormati, dicintai, dan menjadi bagian penting dari masa depan monarki, bintang. Wanita muda terus bersinar. Camilla jadi bingung di mana posisinya dalam tatanan kerajaan yang baru, sementara kedua wanita itu kemungkinan besar tidak akan pernah secara terbuka membahas ketegangan di antara mereka. Sumber kerajaan menyatakan bahwa hubungan mereka semakin tegang. Bagi Camilla, tersisih oleh menantunya adalah pengingat lain bahwa perjalanan panjangnya menuju takhta mungkin tidak memberikan pengaruh yang pernah dia bayangkan. Strategi Raja Charles adalah monarki yang modern. Keputusan Charles untuk mengangkat Pangeran William dan Putri Catherine harus kita lihat dalam konteks visi besarnya untuk monarki. Sepanjang hidupnya, Charles selalu dianggap sebagai royal yang agak tidak konvensional, yang tidak takut untuk menantang batasan tradisi. Entah itu pendapatnya yang blak-blakan tentang isu lingkungan, atau dukungannya terhadap arsitektur modern, Charles selalu menjadi sosok yang siap menantang keadaan yang ada. Kini, sebagai raja, Charles berada di posisi puncak sebuah institusi yang harus beradaptasi. Selamatkan monarki Inggris yang merupakan salah satu yang tertua di dunia, penuh dengan tradisi berabad-abad, tapi di dunia yang cepat berubah ini,
tradisi saja nggak cukup lagi untuk menjaga dukungan publik. Charles sadar bahwa agar monarki tetap relevan, harus ada evolusi, dan di pusat evolusi ini ada William dan Catherine. Kemampuan mereka untuk terhubung dengan generasi muda dan mewakili monarki dengan cara yang modern dan mudah dipahami menjadikan mereka tokoh kunci dalam strategi Charles dengan mendelegasikan lebih banyak. Tanggung jawab Charles bukan cuma memastikan transisi kekuasaan yang lancar di masa depan, tapi juga memanfaatkan daya tariknya yang luas. Langkah strategis ini punya dua tujuan: memperkuat masa depan monarki dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap generasi mudanya. Bagi Camilla, strategi ini jadi pil pahit yang harus ditelan. Meskipun dia paham pentingnya memodernisasi monarki, hal ini datang dengan biaya pribadi. Perannya sebagai ratu yang dia harapkan bakal memberikan kekuasaan lebih, ternyata tidak seperti yang dia bayangkan. Tertekan oleh pengaruh pasangan muda yang semakin meningkat, Camilla adalah produk dari monarki lama yang menghargai tradisi dan tugas di atas segalanya. Namun, saat keluarga kerajaan memasuki era baru, Camilla semakin kesulitan untuk menemukan tempatnya di dalamnya. Pergulatan dan frustrasi diam-diam Camilla, serta tekanan karena tersisih, lebih dari sekadar kemunduran profesional, ini adalah perjuangan yang sangat pribadi baginya. Seluruh perjalanannya menuju tahta telah ditandai dengan ketekunan, dari mengatasi berbagai rintangan. Penghinaan publik terhadap dinamika rumit dalam keluarga kerajaan. Meskipun ada tantangan ini, Camilla selalu berharap bahwa perannya sebagai ratu akan memberinya otoritas dan pengakuan yang telah lama dia cari. Namun, dia justru menemukan dirinya dalam posisi di mana pengaruhnya semakin terbatas. Di depan umum, Camilla tetap tenang dan mempertahankan martabat yang diharapkan dari seorang bangsawan. Tetapi di balik pintu tertutup, orang-orang terdekatnya menggambarkan seorang wanita yang merasa terpinggirkan dan frustrasi dengan tanggung jawab yang dia harapkan bisa dia jalani. Telah diberikan kepada orang lain, dan suaranya dalam proses pengambilan keputusan kerajaan sekarang lebih pelan dari sebelumnya. Tambahan lagi, frustrasinya bertambah karena promosi Camilla menjadi ratu tidak mengubah pandangan publik sebanyak yang dia harapkan. Meskipun sekarang dia resmi menjadi ratu, banyak orang masih melihatnya melalui lensa skandal masa lalunya, termasuk perannya dalam keretakan pernikahan Charles dan Diana. Sentimen publik yang masih ada ini, ditambah dengan pengaruhnya yang terbatas dalam kerajaan, membuat Camilla merasa kesulitan. Perasaan diabaikan bukan hanya oleh keluarganya, tetapi juga oleh institusi yang dia layani. Pergumulan Camilla sebagian besar bersifat pribadi, tapi tidak kalah intens. Orang-orang terdekatnya melaporkan bahwa dia merasa dikhianati oleh cara segalanya berkembang. Dia berharap bisa memainkan peran utama di masa pemerintahan Raja Charles, tapi sekarang dia merasa tidak punya kendali atas keputusan kerajaan. Sebaliknya, dia hanya bisa menyaksikan William dan Catherine melangkah ke sorotan, mengambil tanggung jawab yang pernah dia bayangkan untuk dirinya sendiri. Bagi Camilla, ini bukan cuma soal kehilangan pengaruh, tapi juga kehilangan rasa tujuan. Dia menghabiskan puluhan tahun mempersiapkan momen ini, percaya bahwa perannya sebagai ratu akhirnya akan memungkinkannya membentuk masa depan monarki. Tapi kenyataannya jauh berbeda. Saat Charles terus bergantung pada William dan Catherine, Camilla merasa semakin terpinggirkan, bertanya-tanya apa warisan sejatinya. Keretakan yang semakin besar di keluarga kerajaan, dinamika kekuasaan di keluarga kerajaan selalu rumit, tapi dalam beberapa bulan terakhir, semakin jadi. Keputusan Raja Charles untuk memberikan lebih banyak tanggung jawab kepada William dan Catherine tidak hanya menimbulkan ketegangan dengan Camilla, tetapi juga memicu gelombang di seluruh keluarga. Orang dalam mengisyaratkan bahwa Ratu merasa semakin terasing karena perannya lebih simbolis daripada substansial. Perubahan kekuasaan ini memicu ketidakpuasan diam-diam di dalam dinding istana. Dengan marginalisasi, Camilla menimbulkan pertanyaan tentang masa depan monarki. Beberapa laporan menunjukkan adanya ketegangan antara Ratu dan William. Sudah cukup lama terpendam, terutama sejak William mengambil peran yang lebih penting dalam pemerintahan kerajaan. Perpecahan yang semakin besar antara generasi tua dan muda ini telah memunculkan spekulasi tentang kemungkinan retakan di dalam keluarga kerajaan. Dan ada juga rumor soal perceraian antara Charles dan Camilla, yang semuanya dibicarakan di kalangan spekulatif. Apakah ketegangan antara Charles, Camilla, dan para pangeran muda bisa menyebabkan perpecahan yang lebih dalam? Meskipun belum ada yang resmi terjadi, semua ini sedang jadi perbincangan.
Bisikan-bisikan hanya menambah kompleksitas situasi ini. Faktanya, sebuah saluran berita baru saja melaporkan 5 menit yang lalu bahwa pengecualian ratu dari urusan kerajaan penting telah mencapai titik kritis. Beberapa orang dalam percaya bahwa jika keseimbangan kekuasaan terus bergeser menjauh dari Camilla, ini bisa menyebabkan perpecahan permanen di dalam keluarga kerajaan. Masa depan tetap tidak pasti, dan dengan setiapnya hari yang berlalu, rasa ketidakstabilan dalam monarki semakin meningkat. Apakah Camilla akan menemukan cara untuk mendapatkan kembali pengaruhnya, atau akankah dia terpaksa menerima peran yang lebih simbolis saat William dan Catherine mengambil alih? Kekhawatiran Camilla tentang masa depan sangat besar, ketidakpastian tentang tempatnya di keluarga kerajaan terus menghantuinya. Usia dan kesehatan suaminya adalah faktor yang tidak bisa diabaikannya. Dengan setiap tahun yang berlalu, kemungkinan William dan Catherine mengambil lebih banyak tanggung jawab semakin nyata. Meski Charles masih dalam keadaan sehat, masa depan monarki jelas dipusatkan pada William dan Catherine. Meninggalkan Camilla dalam posisi yang tidak jelas jika Charles mundur atau menghadapi masalah kesehatan, perannya bisa semakin berkurang seiring generasi muda mengambil alih kekuasaan yang lebih besar. Pengaruh William dan Catherine yang semakin besar berarti mereka tidak hanya dipersiapkan untuk mengambil alih tugas publik monarki, tetapi juga semakin terlibat dalam pengambilan keputusan internal. Bagi Camilla, ini menimbulkan pertanyaan, apa yang akan terjadi padanya setelah transisi sepenuhnya terjadi? Ada elemen pribadi yang dalam di sini. Untuk menghadapi ketakutan ini, Camilla telah menghabiskan bertahun-tahun membangun citra publiknya, bekerja keras untuk mendapatkan gelar ratu dan, yang lebih penting, penghormatan yang menyertainya. Namun, meskipun dia sudah dipromosikan, dia sekarang menghadapi kemungkinan menjadi tidak relevan dalam hierarki kerajaan. Beban emosional dari ketidakpastian ini sangat besar saat dia bergumul dengan kenyataan bahwa dia mungkin akan semakin diabaikan oleh keluarga yang telah dia dedikasikan hidupnya. Sementara monarki bersiap untuk transisi kekuasaan yang tak terhindarkan, Camilla harus menghadapi kemungkinan bahwa masa kejayaannya mungkin lebih singkat daripada yang dia bayangkan. Akankah dia dikenang sebagai sosok penting dalam masa pemerintahan Charles atau sebagai ratu yang akhirnya terpinggirkan oleh generasi yang lebih muda? Peran tradisi dalam perjuangan kekuasaan Camilla. Monarki Inggris sangat kental dengan tradisi, dengan berabad-abad sejarah yang membentuk peran dan harapan bagi tokoh-tokoh kuncinya. Bagi Camilla, tradisi adalah berkah sekaligus kutukan. Di satu sisi, tradisilah yang memungkinkannya untuk menganggap gelar ratu saat Charles naik tahta. Gelar yang sendiri sudah membawa prestis dan otoritas yang besar. Di sisi lain, tradisi juga membatasi kemampuannya untuk berpengaruh nyata dalam monarki, terutama saat institusi tersebut modernisasi dan berkembang. Secara historis, peran ratu adalah sebagai pendukung. Ratu biasanya berdiri di samping raja, memberikan nasihat dan bantuan, tetapi jarang mengambil kendali langsung atas arah monarki. Bagi Camilla, ini adalah tradisi yang perannya adalah sesuatu yang dia harapkan bisa diubah, karena monarki di abad ke-21 sudah jauh berbeda dari hierarki kaku di masa lalu. Wanita yang berkuasa sekarang memiliki lebih banyak kesempatan untuk memengaruhi kebijakan dan opini publik. Dan Sheila percaya bahwa posisinya sebagai ratu akan memungkinkannya untuk lebih dari sekadar tokoh simbolis. Namun, kenyataannya cukup berbeda. Tradisi monarki telah membuatnya tetap dalam peran yang lebih simbolis, sementara kekuatan sebenarnya telah bergeser ke William dan Catherine. Hal ini membuat Camilla merasa terjebak antara harapannya dan batasan tradisi. Dia berharap bisa berperan penting dalam membentuk masa depan monarki, tapi malah semakin terpinggirkan seiring modernisasi monarki. Camilla dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah dia akan terus berjuang untuk mendapatkan pengaruh lebih atau menerima kenyataan bahwa tradisi sudah mendefinisikan perannya? Beban emosional yang ditanggung Camilla akibat posisinya yang terpinggirkan mungkin adalah aspek terberat dari semua ini. Selama bertahun-tahun, dia telah mengalami berbagai tantangan, skandal publik, kritik pribadi, dan selalu dibandingkan dengan Putri Diana. Namun, meskipun menghadapi semua rintangan ini, Camilla selalu percaya bahwa posisinya sebagai ratu akan memberikan pengakuan yang dia inginkan. Lagi pula, dia telah bekerja keras untuk membuktikan dirinya kepada keluarga kerajaan dan masyarakat. Kenaikannya seharusnya menjadi puncak dari bertahun-tahun ketekunan. Tapi sekarang tanggung jawab yang dia harapkan justru diberikan kepada William dan Catherine. Camilla merasa tidak dihargai,
Dia telah menjalankan tugasnya sebagai ratu dengan anggun dan tenang, namun perannya masih sebagian besar bersifat seremonial. Bagi seseorang yang selalu berusaha untuk lebih dari sekadar sosok pendukung, kenyataan ini sangat menyakitkan. Selain frustrasi profesional, ada juga unsur pribadi dalam perjuangan Camilla. Hubungan antara dia dan Charles selalu rumit, dipengaruhi oleh tahun-tahun pengawasan publik dan kesulitan pribadi. Sekarang, saat Charles semakin bergantung pada William dan Catherine, Camilla nggak merasa terpinggirkan dengan keputusan raja yang, meskipun jelas-jelas strategis, bikin istrinya mempertanyakan posisinya di monarki dan dalam pernikahan mereka. Bagi Camilla, tekanan emosional karena terpinggirkan semakin berat karena dia tahu masa depannya masih nggak pasti. Dia sudah menghabiskan bertahun-tahun membangun warisannya, tapi sekarang warisan itu terasa rapuh. Apakah sejarah akan mengingat dia sebagai ratu yang berhak atas tahta, atau cuma sebagai sosok pendukung di pemerintahan raja? Kesehatan Raja Charles dan jalan yang tidak pasti ke depan kesehatan Raja Charles jadi faktor yang semakin penting dalam rencana masa depan keluarga kerajaan. Di usia 75 tahun, Charles jelas sudah berada di tahap akhir hidupnya. Dan meskipun dia masih relatif sehat, proses penuaan yang tak terhindarkan mengintai monarki. Bagi Camilla, kesehatan raja menambah lapisan ketidakpastian dalam posisinya yang sudah rentan. Jika kesehatan Charles mulai menurun, peran William dan Catherine akan menjadi semakin penting. Pentingnya, Pangeran dan Putri Wales sudah mulai mengambil lebih banyak tugas publik dari monarki, dan sebagai raja dan ratu di masa depan, mereka sedang dipersiapkan untuk mengambil alih ketika saatnya tiba. Bagi Camilla, transisi ini menjadi ancaman langsung terhadap pengaruhnya karena para anggota kerajaan yang lebih muda semakin menjadi pusat dalam operasi monarki. Perannya sebagai ratu bisa semakin berkurang. Ketidakpastian ini menyebabkan kecemasan yang signifikan bagi Camilla. Dia sudah lama membayangkan perannya sebagai ratu. Kemitraan dengan Charles bekerja sama untuk membentuk masa depan monarki, tetapi sekarang dengan kemungkinan William dan Catherine mengambil lebih banyak tanggung jawab, Camilla harus menghadapi kenyataan bahwa pengaruhnya mungkin semakin berkurang. Menambah kekhawatirannya adalah kemungkinan bahwa jika Charles tidak mampu atau meninggal, posisinya dalam keluarga kerajaan bisa sepenuhnya didefinisikan ulang. Apakah dia akan direlegasikan ke peran seremonial, atau akankah dia menemukan cara untuk mempertahankan pengaruhnya? Monarki yang terus berkembang. Pertanyaan-pertanyaan ini mengganggu pikiran Camilla saat dia merenungkan jalan tak pasti di depan. Memecah keheningan, respons publik Camilla di tengah ketegangan yang menggebu dan rumor yang beredar. Ratu Camilla dilaporkan sudah mencapai titik jenuh dan memutuskan untuk berbicara tentang perannya yang semakin terpinggirkan dalam monarki Inggris. Dalam langkah yang jarang terjadi, sang ratu mengisyaratkan frustrasinya dan dinamika yang berubah di dalam keluarga kerajaan. Meskipun biasanya bersikap hati-hati dan tertutup, Camilla merasa perlu untuk bicara, bukan cuma untuk menegaskan posisinya di samping raja, tapi juga untuk secara halus melawan pengaruh William dan Catherine yang semakin kuat, entah lewat penampilan publik yang terencana atau wawancara. Nada Camilla berubah. Dia nggak lagi berperan sebagai pasangan pendukung yang diam, tapi mulai mengungkapkan pemikirannya dengan lebih terbuka, meskipun dengan cara yang halus. Walaupun dia nggak langsung mengkonfrontasi keputusan Raja Charles, kata-katanya menyampaikan pesan yang jelas. Dia mungkin disingkirkan, tapi dia nggak tak terlihat. Pernyataan publik yang disampaikan dengan anggun tapi mengandung makna tersembunyi, menunjukkan bahwa Camilla tidak ingin diam-diam mundur ke belakang. Dia sudah berjuang terlalu keras untuk posisinya, dan meskipun ada perubahan kekuasaan yang tidak terduga, dia tidak akan membiarkan perannya hanya menjadi simbol belaka. Namun meskipun dia mulai berbicara, pertanyaannya tetap, apakah kata-katanya cukup untuk mengubah dinamika kekuasaan kerajaan? Atau apakah arus sudah terlalu jauh berbalik? Apa yang akan terjadi selanjutnya untuk Camilla saat debu mereda? Bab tentang pengaturan ulang kerajaan, satu hal yang jelas, monarki Inggris sedang mengalami transformasi yang mendalam. Bagi Ratu Camilla, masa depan dipenuhi ketidakpastian. Meskipun dia mungkin tetap memegang gelar ratu, kekuatan sebenarnya semakin berpindah ke tangan William dan Catherine. Generasi muda telah menarik perhatian publik, dan Raja Charles tampaknya bertekad untuk menempatkan mereka di pusat masa depan monarki. Bagi Camilla, jalan ke depan cukup tidak jelas. Akankah dia menerima peran yang lebih simbolis dan membiarkan William dan apakah Catherine akan mengambil alih?
atau dia akan mencari cara untuk mendapatkan posisi yang lebih berarti untuk dirinya di tahun-tahun mendatang. Yang lebih penting, bagaimana hubungan dia dengan Charles akan berkembang saat mereka berdua menghadapi dinamika yang berubah ini. Masa depan monarki masih menjadi pertanyaan terbuka dan posisi Camilla di dalamnya masih jauh dari pasti. Namun yang jelas, peristiwa-peristiwa terbaru ini telah selamanya mengubah keseimbangan kekuasaan dalam keluarga kerajaan. Sementara monarki terus beradaptasi, warisan Camilla akan terbentuk. Bukan cuma karena gelarnya, tapi juga bagaimana dia memilih untuk menghadapi tantangan yang ada di depan. Cerita ini jauh dari selesai, bab berikutnya dari monarki Inggris sedang ditulis saat ini, dan peran Camilla di dalamnya masih berkembang. Pertanyaannya adalah, bagaimana dia akan beradaptasi, dan apalah posisinya di tatanan kerajaan yang baru ini? Hanya waktu yang akan menjawab.